semua, perkenalkan saya Krisnastika Elsa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi di Era Digital. Kita akan membahas bab 2 yaitu SDM Tata Kelola TI. Apa sih itu SDM Tata Kelola TI? Peran sumber daya manusia yang disebut SDM dalam menerapkan tata kelola teknologi TI yang efektif, yang fondasinya untuk memastikan TI selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Tentunya SDM yang kompeten dan terstruktur dalam melaksanakan tata kelola TI. Tanpa SDM yang tepat, kebijakan dan prosedur TI tidak akan berjalan optimal. Mendefinisikan kerangka kerja dan susunan organisasi untuk mengelola TI. Hal ini mencakup penempatan peran dan tanggung jawab di tingkat strategis, taktis, dan operasional. Struktur TI dibagi menjadi dua, yaitu governance dan manajemen. Governance yaitu fokus pada pengawasan untuk memastikan TI memberikan nilai dan pengelolaan risiko. Biasanya dilakukan oleh Dewan Direksi, Komisaris, dan Komite Pengarah TI. Sedangkan manajemen berfokus pada perencanaan, pembangunan, operasionalisasi, dan pemantauan kegiatan TI sehari-hari. Perannya sendiri yaitu peran governance menentukan apa yang harus dilakukan, sedangkan manajemen melakukannya. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. RACI sebuah model kunci yang mendefinisikan dan mendokumentasikan peran dan tanggung jawab dalam suatu proyek atau proses, yang memastikan tidak ada pekerjaan yang terlewat, tidak ada duplikat upaya, dan setiap orang tahu sejauh mana keterlibatan mereka. Dalam tata kelola TI, kejelasan peran itu sangat penting. Untuk itu kita punya alur yang super efektif, model RACI. RACI adalah singkatan dari 4 jenis peran. Yang pertama responsible, kedua accountable, yang ketiga consulted, dan yang terakhir itu informed. Model ini membantu kita mendefinisikan siapa melakukan apa dalam sebuah tugas atau proyek. Jelaskan peran RACI tersebut. Yang pertama yaitu R atau responsible adalah pelaku utama. Orang inilah yang melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Tanpa dia tugas tidak akan selesai. Yang kedua A atau accountable adalah penanggung jawab akhir. Dia yang membuat keputusan dan menyetujui hasil kerja. Ingat, untuk setiap tugas hanya boleh ada satu accountable. Tiga ada C atau consulted, adalah pihak yang dimintai masukan. Sebelum keputusan dibuat, komunikasi dengan mereka bersifat dua arah. Yang terakhir yaitu I atau informed adalah pihak yang perlu diberitahu. Hasil komunikasi dengan mereka bersifat satu arah yang sekedar pemberitahuan. Jadi RACI memastikan tidak ada kebingungan. Si R kerja, si A setuju, si C kasih saran, dan si I tahu hasilnya. Dengan matriks RACI yang jelas, alur cerita jadi mulus, proyek selesai tepat waktu, dan tata kelola TI pun berjalan efektif. SDM Tata Kelola TI membahas kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh SDM untuk menjelaskan fungsi tata kelola TI seperti pemahaman bisnis, kepemimpinan, manajemen risiko, dan pengetahuan teknis. Yaitu yang terakhir matriks RACI dan SDM menghubungkan model RACI dengan alokasi SDM. Matriks ini menjadi alat visual untuk memastikan setiap peran RACI dalam setiap aktivitas telah diisi oleh orang atau jabatan yang tepat. Sampai jumpa, bye-bye, terima kasih.